Kesultanan Cirebon. Bagian 3. Perpecahan generasi penerus. Di ujung barat, Pajajaran telah digantikan Kesultanan Banten yang semakin berkembang pesat, baik secara militer dan ekonomi. Panembahan Ratu atau dikenal juga sebagai Panembahan Ratu pertama menjadi penerus kepemimpinan Cirebon dari Syarif Hidayatullah. Panembahan Ratu merupakan cucu dari Syarif Hidayatullah. Sedangkan Permaisuri Panembahan Ratu adalah putri dari Sultan Hadiwijaya yang bernama Ratu Mas. Ketika itu, Cirebon telah tumbuh menjadi negeri yang makmur. Pertanian dan perdagangan telah menopang perekonomian Cirebon dengan baik. Cirebon juga sekaligus menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa bagian barat. Situasi politik di Cirebon cukup stabil dari masa kepemimpinan Syarif Hidayatullah. Namun, pergolakan mulai melanda pada masa pemerintahan Panembahan Ratu. Situasi di Jawa pada umumnya juga dilanda kekisruhan politik yang menjurus pada aksi militer, baik di bagian timur maupun barat. Nun jauh di timur Cirebon, Kesultanan Pajang mengalami gejolak seiring wafatnya Sultan Hadiwijaya. Suksesi kepemimpinan di Pajang dibarengi dengan tumbuhnya Mataram di pesisir selatan Jawa. Hingga kemudian Kesultanan Pajang benar-benar berakhir dan dilanjutkan oleh Kesultanan Mataram. Di belahan barat, satu bangsa Eropa lainnya, yaitu Belanda, berhasil berlabuh di Jayakarta, yang ketika itu berada di bawah kekuasaan Banten. Bukan hanya sekedar berkunjung, Belanda yang diwakili oleh perusahaan dagang VOC, kemudian berhasil menguasai Jayakarta dan mengubah namanya menjadi Batavia. Cirebon pun akan menjadi saksi pergolakan politik di tanah Jawa dan perebutan kekuasaan yang melibatkan bangsa Belanda melalui VOC. Situasi politik di Cirebon seringkali berujung pada aksi militer. Sebuah pemberontakan terjadi di Kuningan, sebuah tempat yang tidak jauh dari Cirebon. Pemberontakan itu bisa diatasi dengan mudah oleh Cirebon. Setelah Kuningan berhasil diatasi, giliran Panjunan yang bergolak. Nyi Gedeng Dempul yang tidak mengakui kepemimpinan Panembahan Ratu melancarkan pemberontakan. Pemberontakan dari Panjunan itu membuat Cirebon kewalahan sehingga menimbulkan banyak korban. Setelah berkali-kali terjadi pertempuran, pemberontakan dari Panjunan berhasil diatasi. Nyi Gedeng Dempul diampuni karena masih kerabat dari keluarga Istana Cirebon. Tahun 1613, seiring naiknya Sultan Agung Hanyokrokusumo sebagai penguasa tertinggi Mataram, peta politik di Jawa kembali mengalami perubahan. Sultan Agung menerapkan politik terpusat di Jawa dan meminta Cirebon menjadi bawahan tidak langsung Mataram. Sistem bawahan tidak langsung ini dikenal dengan istilah vasal. Cirebon kemudian menjadi vasal Mataram yang sifatnya protektorat dan tidak perlu membayar upeti. Tahun 1649, Panembahan Ratu pertama tutup usia. Beliau dimakamkan di Astana Gunung Sembung di dekat makam Syarif Hidayatullah. Kepemimpinan Cirebon dilanjutkan oleh Panembahan Ratu kedua yang merupakan cucu dari Panembahan Ratu pertama. Tahun 1662, Panembahan Ratu kedua berkunjung ke Mataram. Ketika itu Mataram dipimpin Sultan Amangkurat pertama yang juga merupakan mertua Panembahan Ratu kedua. Sayangnya, sesampainya di Mataram, Panembahan Ratu kedua mengalami sakit keras yang mengakibatkan kematiannya. Panembahan Ratu kedua dimakamkan di pemakaman Girilaya, sehingga beliau juga mendapatkan julukan Pangeran Girilaya. Meninggalnya Panembahan Ratu kedua membuat Cirebon mengawali babak baru dengan terpecah menjadi 3. Tahun 1677, 3 putra Panembahan Ratu kedua sekaligus dilantik menjadi sultan. Pangeran Martawijaya dilantik menjadi Sultan Keraton Kasepuhan
dengan gelar Sultan Sepuh Abil Makarimi Muhammad Samsudin. Pangeran Kartawijaya dilantik menjadi Sultan Keraton Kanoman dengan gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badruddin. Pangeran Wangsakerta dilantik menjadi Sultan Keraton Kacirebonan dengan gelar Panembahan Tohpati. Sultan Sepuh dan Sultan Anom memiliki kekuasaan penuh berupa wilayah dan rakyat serta keraton masing-masing. Sedangkan Panembahan Tohpati tidak memiliki wilayah kekuasaan dan keraton, serta hanya berfungsi sebagai keprabon atau tempat pendidikan bagi para pembesar istana. Memasuki abad ke-18, situasi politik di Jawa mengalami perubahan drastis, yaitu hilangnya kedaulatan Mataram dan Banten. Kedua kesultanan besar yang mengapit Cirebon tersebut akhirnya menjadi bawahan VOC, termasuk Cirebon itu sendiri. Pada tahun 1807, saat Keraton Kanoman dipimpin oleh Sultan Anom keempat, terjadi perpecahan kembali. Pangeran Raja Kanoman, putra dari Sultan Anom keempat, memisahkan diri dan membuat istana dengan nama Kasultanan Kacirebonan. Belanda mendukung pemisahan tersebut dengan mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan pengangkatan Sultan Kacirebonan pada tahun 1807. Tetapi para penerus dari Sultan Kacirebonan hanya boleh menggunakan gelar pangeran dan tidak berhak menggunakan gelar sultan. Cirebon kemudian menjadi bawahan Belanda seiring menguatnya kekuasaan penjajah dari Eropa tersebut di tanah Jawa.